Oke, ini sesi pertama dalam Sofi ya. Saya lanjut mengenai who ya. Segmennya siapa sih? Simple kok. Satu, pastikan eligible usia 55 ya, di bawah 55 ke bawah. Itu satu. Kedua, existing client. Coba kita gali kembali database kita, nasabah-nasabah yang udah pernah beli dari kita ya. Dulu dia beli itu misalkan tradisional lah, edu, retirement dan lain sebagainya. Kalau dia masih eligible sekarang nih usia 55 ke bawah, tawarin Sofi. Oke, ingat tawarin Sofi. Dan kalaupun di luar dari nasabah kita, di luar database kita coba ingat-ingat ya siapa di antara orang di sekitar kita atau teman sahabat siapapun itu, di mana mereka sudah punya UP, mereka sudah punya uang pertanggungan, mereka udah punya rumah sakit, udah punya CI, ya entah dari Sekus atau company lain. Ini masih bisa kita tawarin, ya peluangnya besar banget rekan-rekan. Oke, saya lanjut. Nah, rekan-rekan mungkin bertanya, ini kan ada dua opsi ya, plan A, plan B. Plan satu, plan 2. Plan satu itu cover 100%, plan 2 150. Saya lebih bagus tawarin yang mana gitu. Ini kan konteksnya kalau yang angka 45 ya, entah nasabah meninggal atau hidup sampai akhir tahun ke-25. Satu hal rekan-rekan, ya satu hal. Kita ini adalah financial consultant, konsultan keuangan. Kita itu kalau konsultan keuangan dalam hal keuangan ya, kita itu sebenarnya secara nggak langsung itu hampir sejajar dengan dokter. Contoh misalkan nih, saya sakit, saya jumpa dokter, ya. Dokter udah cek segala macam, dokternya ngomong, kamu sakit ini, obatnya kamu pilih deh, ya. Semua sama. Nih, kamu pilih mana nih? Ada A, ada B. Kalau ada dokter yang memberikan kita opsi, penilaian kita gimana? Loh, kan dokter ini kan expert. Kenapa tanya ke saya? Dokter aja kasih putusan. Udah lu ambil yang ini. Sama. Kita ini adalah financial consultant. Ya, kita harus berani kasih yang terbaik buat klien. Nah, saya memahami, yang sekali lagi, saya memahami situasi kondisi. Kan lamanya plan 2 return 150% pasti lebih mahal. Betul ya? Nah, ini saya mau ngajar rekan-rekan kutak-katik preminya. Mari kita lihat. Ini saya ambil contoh tabel ya untuk pria UP 250 juta. Clear? Cowok UP 250 juta. Ini saya ambil kebetulan angkanya ada yang cukup genap, yaitu yang usia 18 sampai 25. Ini plan satu. Kita bandingin apple to apple ya. Tanpa rider dulu, tanpa rider komprehensif. Sekali lagi ya, tanpa rider. Plan satu dan plan 2. Kita lihat premi per tahun itu hanya 2 juta. Ya, UP 250. Dengan UP yang sama, kalau dia beli plan 2, itu preminya naik jadi 2,6. Saya udah hitung-hitung kenaikannya itu lebih kurang sekitar 31%. Sekali lagi ya, kenaikan itu hanya 31%. Jadi dia di sini harusnya bayar 2 juta, dia tambah 31%, dia tambah jadi 2,6. Tapi ingat, karena dia beli plan 2, maka nanti ketika dia pensiun, ketika di tahun ke-25, dia bisa terima 150%. Di sini, dia bayar 2 juta, 10 tahun, berarti 20 juta 600 sekian. Kalau nggak ada klaim tahun ke-25 itu dia hanya terima ya modalnya aja. Jadi nggak ada cuannya. Nah, jadi kalau kita kalkulasi-kalkulasi, kita hanya nambah 31%, tapi bisa dapat setengahnya lagi, ya kenapa nggak plan 2? Oke. Nah, kemudian slide berikutnya, kalau ada beli komprehensif. Ya, ini apple to apple sekali lagi. Plan satu komprehensif dengan plan 2 komprehensif. Yang plan satu 2,3, plan 2 itu 3 juta. Sama, kenaikannya itu lebih kurang 31%. Nah, kalau untuk usia yang senior 5155, ini kenaikannya memang hampir 50 ya. Hampir 50. Tapi wajar lah. Kenapa? Karena kan resiko klaimnya makin besar. Oke. Nah, ada beberapa hal yang penting rekan-rekan dalam produk Sofi. Satu, dari 3 rider yang dapat ditambahkan, sekali lagi, versi saya adalah cukup yang komprehensif. Ya, ini saya ambil contoh. Kenapa? Karena ketika saya sosialisasi ke tim, ada beberapa agent yang miss. Ya, ini saya ambil dari Secus Pro, saya screenshot. Di sini ada 4 opsi nih. Ya, di sini ada 4 opsi. ROP 100%, ROP 100% dengan additional NCD,
kemudian ROP 150%, dan ROP 150% dengan additional NCD. Nah, banyak agent itu yang dalam tanda kutip terjebak. Sofi kan ada, Sofi itu sendiri ada NCD, ada 3 ekstra. Berarti saya harus kasih yang ada NCD. No, ya. Ini NCD itu udah paket dalam Sofi. Sekali lagi ya, NCD yang tadi itu sudah ada dalam paket Sofi. Kan tadi ada 9 manfaat. NCD itu udah termasuk di dalam yang basicnya aja nih, yang 150%. Nanti saya akan jelaskan kalau yang additional NCD itu seperti apa. Ini rider. Oke. Nah, ini saya ambil contoh saya pribadi, usia saya 40. Ini saya ambil yang plan 2, ya, pengembalian 150%. UP-nya saya ambil 250 juta aja deh, biar gampang. Oke. Plus komprehensif. Komprehensifnya itu preminya 1,3, ya. Premi Sofinya itu 7 juta. Jadi total 1 tahun itu 8,4. Clear? Ini yang 150% tanpa additional, ya, tanpa additional NCD. NCD dapat nggak? Sudah dapat. Additional NCD ini rider lagi. Saya nggak taruh. Nah, kalau rekan-rekan lihat, ini begitu saya pilih yang opsi plus additional NCD itu ada kenaikan lagi, ya. Dari 7 juta jadi 9 juta. Jadi tadi kan saya cerita ada 3 rider, komprehensif, additional NCD sama parent. Nah, jadi kalau yang ini saya beli ridernya berarti 2, komprehensif dan additional NCD. Oke. Nah, additional NCD ini apa sih? Oke, mari kita kupas ya. Additional NCD ini adalah UP kali kedua, ya, UP kali kedua. Jadi UP-nya bisa dapat 2 kali, tapi ada term and condition. Saya ada garis bawahi, rekan-rekan lihat aja. Apabila klaim pertama pada manfaat asuransi dasar ini adalah SOFI, tadi ingat ya, 1, 2, 3, 1 itu SOFI, 2 itu NCD, 3 itu ekstra. Jadi kalau klaim pertamanya adalah SOFI, maka polis asuransi tambahan ini akan berakhir. Jadi nggak bisa klaim kedua kalinya. Jadi additional NCD ini akan aktif ketika klaim pertamanya adalah jantung, JKS tadi, stroke atau kanker, ya, maka akan dibayarkan apabila memenuhi salah satu kondisi ini. Jadi company kasih UP-nya 2 kali. Dengan catatan baseline-nya itu adalah harus kena NCD tadi, ya. Jadi NCD basic company cairkan, kemudian akan sekali lagi NCD itu dinamakan additional NCD, ya. Ini untuk rekan-rekan yang isinya cukup kritis lah. Kalau mau yang simple, pilih aja tadi yang 150% udah, ya. Jangan tambahkan additional. Kenapa? Itu meningkatkan premi. Oke.